Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli Jumika akan mempresentasikan tentang komponen perencanaan program Green School berdasarkan kearifan lokal budaya Melayu Riau. Adapun bahasan pada presentasi ini, yang pertama yaitu pendahuluan, konsep Green School, kearifan lokal budaya Melayu Riau, dan komponen perencanaan. Pada pendahuluan ini, Verma dan Grover 2021 menjelaskan kondisi lingkungan hidup pada saat ini sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam, meningkatnya pertumbuhan penduduk, perkembangan teknologi, dan perencanaan lingkungan hidup. Manusia yang seharusnya memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan justru semakin membuat kerusakan yang luar biasa terhadap lingkungan. Padahal lingkungan menjadi tempat yang paling berpengaruh terhadap perkembangan manusia. Terkait masalah-masalah lingkungan yang semakin hari semakin bertambah banyak dan beragam, sangat diperlukan adanya suatu pengelolaan yang baik agar lingkungan yang ada dan telah mengalami kerusakan serta penurunan kualitas tersebut tidak semakin parah. Salah satu langkah antisipasi yang paling dasar ialah mengubah perilaku seseorang dengan mengupayakan langkah dan sikap untuk mengurangi masalah lingkungan. Misalnya, saat ini adanya dampak global warming. Hal tersebut yaitu dengan menanamkan sikap cinta lingkungan bagi anak didik sedini mungkin melalui lembaga pendidikan di lingkungan sekolah. Di dalam panduan Adiwiyata, salah satu program pendidikan yang mengarah pada usaha menanamkan kesadaran untuk berlaku bijak terhadap lingkungan. Program Adiwiyata adalah salah satu kebijakan pendidikan lingkungan hidup yang telah disepakati pada tanggal 19 Februari 2004 oleh 4 departemen yaitu Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, dan Departemen Dalam Negeri. Kebijakan ini sebagai dasar arahan bagi para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan dan pengembangan PLH di Indonesia, serta sebagai salah satu solusi dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup. Konsep Green School. Secara harfiah, arti kata Green School adalah sekolah hijau, namun sebenarnya memiliki makna yang lebih luas. Green School bukan hanya tampilan fisik sekolah saja yang hijau atau rindang, tetapi wujud sekolah yang memiliki program dan aktivitas pendidikan yang mengarah pada kesadaran dan kearifan terhadap lingkungan hidup. Dalam makna luas, sekolah hijau diartikan sebagai sekolah yang memiliki komitmen dan secara sistematis mengembangkan program-program untuk menginternalisasikan nilai-nilai lingkungan ke dalam seluruh aktivitas sekolah. Tampilan fisik sekolah ditata secara ekologis sehingga menjadi wahana pembelajaran bagi seluruh warga sekolah untuk bersikap arif dan berperilaku ramah lingkungan. Program pendidikan dikemas secara partisipatif, penuh dengan pengaktifan dan menyeimbangkan feeling, acting, dan thinking. Secara konsep, individu didorong untuk mampu melahirkan visi bersama dengan memahami apa yang menjadi penting, menemukan dan mengapresiasi apa yang telah ada, dan tentunya itu terbaik, menemukan apa yang semestinya ada, dan merawatnya hingga menjadi ada, sehingga hasilnya akan melampaui dari apa yang diinginkan
dan sangat sinergi dengan konteks realitas yang ada dalam kehidupan sekolah. Kearifan lokal budaya Melayu Riau. Pada dasarnya, budaya asli Indonesia terbukti memiliki falsafah yang pro lingkungan hidup, seperti terkenal dengan falsafah adat hidup memegang adat, tahu menjaga laut dan selat, tahu menjaga tanah adat, tahu menjaga semut dan ulat, tahu menjaga togok dan belat. Hame Mayu Hayuning Bawana dari Jawa, Tri Hita Karana dari Bali, dan Alam Terkembang Jadi Guru dari Minang. Kemudian ada juga kearifan lokal tradisi seperti Sasi di Maluku, Awik-awik di Nusa Tenggara, Bersih Desa di Jawa, Nyabuk Gunung di Sunda yang menambah kekayaan budaya Indonesia yang pro lingkungan hidup. Dalam pengelolaan lingkungan, peraturan perundang-undangan mengamanatkan untuk memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung di masyarakat. Indonesia merupakan negara yang kaya akan nilai-nilai kearifan lokal yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Akan tetapi, nilai-nilai kearifan lokal yang ada dalam masyarakat terancam terdegradasi. Petuah Amanah Melayu yang amat memperhatikan kelestarian dan keseimbangan alam lingkungan banyak berisi tunjuk ajar, pantang larang, dan acuan masyarakat agar tidak sampai merusak alamnya. Antara lain, apa tanda hidup beriman? Tahu menjaga kampung halaman. Apa tanda hidup berilmu? Memelihara alam, ianya tahu. Apa tanda hidup terpuji? Alam sekitar ia santuni. Apa tanda hidup berakal? Memelihara alam menjadi bekal. Apa tanda hidup bermanfaat? Menggunakan alam berhemat-hemat. Apa tanda hidup menenggang? Menjaga alam mengikut undang. Masuk pada materi selanjutnya, komponen perencanaan program Green School. Di dalam merencanakan program Green School, ada beberapa komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kebijakan berwawasan lingkungan. Dengan kebijakan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan, diharapkan semua program dan kegiatan sekolah yang terkait dengan masalah lingkungan hidup dapat terakomodir dengan baik. Kebijakan ini nantinya dapat menjadi dasar pengelolaan program dan kegiatan di sekolah yang berbasis lingkungan hidup. Kebijakan sekolah yang dikembangkan berdasarkan pada filosofi lingkungan dan mengembangkan budaya kepedulian terhadap lingkungan hidup bagi seluruh warga sekolah. Pengembangan kebijakan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan tersebut adalah: pertama, visi dan misi sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Kebijakan sekolah dalam mengintegrasikan pelajaran lingkungan hidup pada semua mata pelajaran. Kebijakan peningkatan sumber daya manusia, kebijakan sekolah yang mendukung lingkungan sekolah yang bersih dan sehat, dan kebijakan sekolah untuk pengalokasian dan penggunaan dana kegiatan yang terkait dengan lingkungan hidup. Yang kedua, komponen kedua adalah pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan. Penyampaian materi lingkungan hidup kepada siswa dapat dilakukan melalui kurikulum secara terintegrasi atau monolitik. Pengembangan materi, model pembelajaran, dan metode belajar yang bervariasi dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang lingkungan hidup yang dikaitkan dengan persoalan lingkungan sehari-hari. Tema lingkungan hidup diharapkan menjadi kerangka utama dalam pengembangan dan penyusunan kurikulum berbasis lingkungan hidup. Pengembangan kurikulum berbasis lingkungan hidup untuk mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan dapat dicapai melalui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan model pembelajaran lintas mata pelajaran. Yang kedua,
pengendalian dan pengembangan materi serta persoalan lingkungan hidup yang ada di masyarakat sekitar. Yang ketiga, pengembangan metode belajar berbasis lingkungan dan budaya. Yang keempat, pengembangan kegiatan ekstrakurikuler untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa tentang lingkungan hidup. Komponen yang ketiga, kegiatan lingkungan berbasis partisipatif. Pengertian partisipatif adalah adanya keikutsertaan siswa secara sukarela atau pelibatan pihak lain dalam kegiatan yang terkait dengan lingkungan hidup. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi warga sekolah agar dapat melaksanakan pembelajaran bagi lingkungan hidup di sekitarnya, serta diharapkan dapat mendorong untuk memikirkan, merancang, dan melakukan aksi nyata dalam menjawab tentang persoalan hidup sekitarnya. Untuk mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan, warga sekolah perlu dilibatkan dalam berbagai aktivitas lingkungan hidup. Selain itu, sekolah juga diharapkan melibatkan masyarakat di sekitarnya dalam melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi warga sekolah, masyarakat, dan lingkungannya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga sekolah dalam pengembangan kegiatan yang bersifat partisipatif adalah: pertama, menciptakan kegiatan ekstrakurikuler di bidang lingkungan hidup bersifat partisipatif di sekolah. Mengikuti kegiatan aksi lingkungan hidup oleh pihak luar. Membangun dan diprakarsai kegiatan kemitraan dalam pengembangan lingkungan hidup di sekolah. Yang keempat, pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan. Dalam mewujudkan Green School, perlu didukung sarana prasarana yang mencerminkan upaya pengelolaan lingkungan hidup. Selain pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran, warga sekolah juga didorong untuk mengembangkan upaya untuk meningkatkan pengelolaan dan kualitas lingkungan hidup, baik di dalam maupun di luar sekolah. Kegiatan pembelajaran tidak lagi sekedar penggalian pengetahuan, tetapi sekaligus mencari media untuk upaya penyelamatan lingkungan. Seperti yang ada di sekolah dalam penerapan Green School, melibatkan guru dan wali murid agar turut ikut serta dalam merawat tanaman yang ada di sekolah. Pengembangan dan pengelolaan sarana tersebut meliputi: pertama, pengembangan fungsi sarana pendukung sekolah yang ada untuk pendidikan lingkungan hidup. Selanjutnya, peningkatan kualitas lingkungan hidup di dalam dan di luar kawasan sekolah. Selanjutnya, penghematan sumber daya alam dan peningkatan kualitas pelayanan makanan sehat. Berikut adalah video contoh lahan hijau di sekolah di salah satu SMP di Pekanbaru.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.